Kasus 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat yang diduga paksa guru ngajinya baru terungkap lewat unggahan netizen di Facebook dan Twitter. Ternyata sejumlah pihak sudah mengetahui kasus itu sejak lama. Pihak MUI Kota Bandung meminta publik untuk berhenti menyebarluaskan berita tersebut, bahkan menutup aib perbuatan buruk ini. Entah kenapa, terkesan ada pihak yang ingin menutup-nutupi kejadian ini. Seperti MUI Bandung yang ingin supaya berita kasus ini di stop. Itu orang bukan manusia, itu kodok kurap. Santriwati-santriwati tersebut sampai punya anak. Kalau begitu, kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan Majelis Ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Proses hukum itu berlaku untuk perilaku, bukan untuk sosok. Artinya sosoknya siapapun, baik itu habaib, ulama, kiai, ustadz, dai, selama kemudian perilakunya ini mengandung unsur pidana, maka ya harus ada proses hukum. MUI, sebuah ormas dengan label ulama, orang-orangnya penuh dengan mereka yang ingin mengubah dasar negara kita menjadi negara agama. Rumah di kawasan Cibiru, Bandung, Jawa Barat ini menjadi saksi bisu aksi bejat seorang oknum guru pesantren terhadap 12 santriwatinya. Orang-orang seperti ini hukumnya. Karena kalau kita bicaranya HAM, hak asasi manusia itu untuk manusia. Ini kodok kurap, bukan manusia. Pihak MUI Kota Bandung meminta publik untuk berhenti menyebarluaskan berita tersebut, bahkan menutup aib perbuatan buruk ini. Ya kalau gitu, kalau mengikuti logika berpikir mereka, kalau gitu negeri ini patut sekali dibubarkan. Sejak dulu MUI sebenarnya sudah dikritik keras oleh ulama moderat lainnya, seperti Gus Mus. Tapi mereka nggak pernah berubah. Gus Mus pernah dengan keras mengatakan, MUI itu makhluk apa? Majelis Ulama ini kelaminnya kan nggak jelas. Itu organisasi sosial politik, apa dia instansi pemerintahan, nggak jelas. Tapi dapat APBN, nah itu Indonesia begitu, nggak jelas nggak apa-apa, mau urip. Dia seorang guru agama yang harusnya mengajarkan kebaikan, tapi malah dia melakukan kejahatan dan merusak masa depan anak-anak didiknya. Orang seperti ini nggak layak hidup di Indonesia, nggak layak hidup di dunia, nggak layak hidup basicnya. Pihak MUI Kota Bandung meminta publik untuk berhenti menyebarluaskan berita tersebut, bahkan menutup aib perbuatan buruk ini. Harus ada proses hukum. Jangan kemudian gara-gara proses hukum itu diberlakukan, itu kemudian ada istilah kriminalisasi ulama. Atas dasar apa mereka ingin membubarkan MUI? Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Mereka itu tahu cuma hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Dan juga di dalam negara Indonesia banyak sekali orang yang mengembangkan paham yang sesuai dengan Pancasila. Islam dalam menghadapi atau merespons tantangan-tantangan atau gangguan dari luar itu punya dua cara, dua pendekatan. Satu, pendekatan kultural. Yang satu lagi ya juga nggak ada umurnya, pendekatan institusional atau kelembagaan. Seorang guru pesantren di Bandung, Jawa Barat, 12 santriwati. Pihak MUI Kota Bandung meminta publik untuk berhenti menyebarluaskan berita tersebut, bahkan menutup aib perbuatan buruk ini. Menurut Gus Mus, karena mencatut label ulama, MUI bisa membuat seseorang yang bahkan nggak punya kemampuan agama sama sekali mendadak jadi ulama hanya karena berada di majelis ulama. Dan kalau Anda masuk MUI, Anda akan jadi ulama. Ya tidak mungkin toh, jadi pengurus MUI kok tidak ulama. Itu namanya majelis ulama kok. Kalau tidak masuk majelis ulama, bisa tidak. Tapi kalau sudah jadi pengurus, meskipun tukang ketik, dia tetap ulama. Pengurus majelis ulama. Dan menurut analisa banyak orang, MUI itu dulu dibentuk oleh Soeharto pada tahun 1975 untuk melawan dominasi ormas agama besar seperti NU dan Muhammadiyah. Majelis Ulama ini orang yang sering lupa, ini diciptakan oleh Pak Harto. Pekerjaannya golekno Pak Harto dalil. Pak Harto itu pinter ya kawan untuk menguasai kita semua, itu pinter ya kawan.
HW melakukan aksi bejatnya di berbagai lokasi, mulai dari bangunan yang dilabeli pesantren, apartemen, dan sejumlah hotel. Jangan ditutup-tutupi dan cuma dimaki-maki doang di publik. Usut tuntas siapa saja pelakunya. Siapa tahu bukan cuma si Harry saja, tapi mereka yang tahu, mereka yang support, mereka yang memfasilitasi. Wajib semuanya dikenai hukuman. Tindakan asusila yang dilakukan HW berlangsung dari tahun 2016 sampai awal tahun 2021. Pihak MUI Kota Bandung meminta publik untuk berhenti menyebarluaskan berita tersebut, bahkan menutup aib perbuatan buruk ini. Halo para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. Karena ulama yang benar adalah mereka yang punya pengetahuan tinggi tentang agama dan punya akhlak yang tinggi juga terhadap sesama. Kekecewaan dan ketidakpuasan di tengah-tengah masyarakat menggumpal ya. Dan yang saya tidak suka itu semuanya berujung di Jokowi gitu. Daging ulama itu memang beracun. Tapi ingat, ulama juga yang harus bertanggungjawabkan secara langsung perbuatannya di hadapan Tuhan kelak. Karena kalianlah seharusnya panutan umat. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Kasus 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat yang diduga paksa guru ngajinya baru terungkap lewat unggahan netizen di Facebook dan Twitter. Ternyata sejumlah pihak sudah mengetahui kasus itu sejak lama. Pihak MUI Kota Bandung meminta publik untuk berhenti menyebarluaskan berita tersebut, bahkan menutup aib perbuatan buruk ini. Entah kenapa, terkesan ada pihak yang ingin menutup-nutupi kejadian ini. Seperti MUI Bandung yang ingin supaya berita kasus ini di stop. Itu orang bukan manusia, itu kodok kurap. Santriwati-santriwati tersebut sampai punya anak. Pak Anwar Abbas ya, dia pasti pinter lah, dan dia pasti pengetahuan agamanya juga mendalam baik. Orangnya juga kan nampak bijaksana dan dari Muhammadiyah seterusnya. Ini masalahnya ketika semua hal dipolitisasi. Frame itu dibangun dalam rangka untuk mencapai tujuan politik tertentu. Posisi saya adalah saya berpolitik, tapi politik saya bukan politik ke partai, politik saya adalah politik nilai. Kalau Pak Jokowi benar, saya akan bela mati-matian Pak Jokowi. Meskipun saya oleh teman saya ditertawa-tawakan gitu ya. Kalau Pak Jokowi benar, saya akan bela terus terang saja ya. Tapi kalau Pak Jokowi salah, terus saya tidak berani menegurnya begitu. Itu gimana letak posisi saya sebagai manusia ya? Jadi frame-nya itu pasti menyampaikannya dengan tujuan tertentu, dan dalam hal ini tujuan misalnya kebencian terhadap Pak Jokowi, kemarahan terhadap Pak Jokowi, ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Terus terang, makanya saya katakan ya, tindakan menangkap ulama ini ya, yang kena getahnya bukan Densus, yang kena getahnya adalah Pak Jokowi.